Hai, welcome back to my channel. Dan di video kali ini aku akan membahas rekomendasi kado lahiran yang benar-benar anti mubazir banget dan ini bermanfaat banget buat ibu dan bayinya. Nggak usah lama-lama, sebelum kalian tonton video ini jangan lupa yuk subscribe channel YouTube aku, like video ini dan komen di bawah ini, dan jangan lupa share ke teman-teman sosial media kalian, siapa tahu video ini bermanfaat buat mereka. Oh ya, jangan lupa juga aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian terus update video-video yang aku upload. So nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke videonya. Oke, rekomendasi kado lahiran yang pertama adalah seperangkat baby set. Jadi baby set ini aku bagi ke 3 pilihan, yaitu yang pertama adalah pakaian. Jadi pakaian ini juga kalau bisa dijadikan sebagai rekomendasi kado untuk lahiran ke teman-teman kalian atau ke sahabat kalian atau ke keluarga kalian. Jadi untuk pakaian itu, kalau tips dari aku adalah kalau kalian pilih pakaian itu, usahakan pakaiannya itu kalian pilih untuk umur-umur yang 6 bulan ke atas atau bahkan 1 tahun ke atas. Jadi emang karena berat badan bayi atau perkembangan bayi itu lumayan cepat, jadi nanti supaya juga bajunya lebih lama kepakainya, jadi usahakan kalian cari untuk umur-umur 6 bulan ke atas. Nah, untuk panjang baju dari bayi umur 6 bulan ke atas itu biasa sekitar 60-70 cm. Jadi ini bisa jadi acuan buat kalian semua ya guys. Jadi untuk kado, misalnya kalian belum punya baby atau bingung untuk 6 bulan ke atas tuh yang biasanya yang kayak gimana atau yang ukurannya seperti apa. Nah, ini yang sebagai acuannya adalah biasanya ukurannya sekitar 60-70 cm ke atas. Kemudian untuk pakaian, pilihlah bahan-bahan yang benar-benar 100% itu alami atau organik. Ya, bisa katun yang benar-benar nyerap, karena kulit bayi itu sangat-sangat sensitif ya guys. Jadi kalau misalnya kalian pilih baju atau pakaian asal-asalan itu sayang banget kalau entar juga nggak kepake sama si babynya. Emang kayak aku sendiri tuh emang benar-benar selektif banget kalau milih baju atau pakaian untuk si baby aku. Nah, untuk next baby set selanjutnya adalah untuk perlengkapan mandi. Jadi untuk perlengkapan mandi itu emang ada banyak banget, tapi rekomendasi aku yang benar-benar itu kepake banget adalah handuk. Karena emang anduk itu kan bener-bener sering kepakainya, minimal itu 1 hari itu si baby itu harus tersedia handuknya itu 2. Jadi untuk anduk pagi sama sore itu biasanya beda, karena kalau misalnya anduknya pagi itu belum kering itu bisa dipakai, bisa pakai yang anduk yang kedua, jadi anduk yang buat sore gitu. Jadi emang minimal itu tadi emang ada 2. Jadi emang kalau misalnya kalian kado anduk itu memang bener-bener menurut aku tuh kepake banget. Dan saran dari aku juga adalah kalau misalnya kalian pilih anduk itu cari anduk-anduk yang benar-benar bahannya tuh lembut dan juga nyerap ya, dan cari anduk yang ukurannya lebih besar atau ukurannya agak besar, karena biar bisa kepake untuk umur-umur 1 tahun ke atas kayak gitu. Jadi emang bisa kepakainya lama gitu ya guys ya. Kemudian untuk perlengkapan mandi selanjutnya yang ini bisa optional sih, jadi nggak harus kalian itu kado kayak sabun, sampo, kayak minyak telur, baby oil dan sebagainya, karena itu beberapa ibu itu emang benar-benar selektif dan milih-milih kalau masalah kayak untuk perkulitannya ya guys ya, sih. Jadi emang benar-benar itu kalau misalnya kalian mau beli set perlengkapan mandi yang udah sampo, sabun, minyak telur dan sebagainya itu nggak apa-apa sih. Cuman kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa, karena itu memang menurut aku optional sih. Jadi emang selera dari si ibu itu sendiri ya guys. Kemudian untuk baby set yang selanjutnya adalah diapers atau popok. Itu menurut aku juga penting dan itu juga kepake banget, karena emang diapers, apalagi diapers yang cuci kering pakai kayak gitu, emang bener-bener itu kepake banget. Oke, yang kedua adalah untuk rekomendasi kado lahiran yang kedua adalah keperluan menyusui. Jadi jangan salah ya guys ya, yang moms ya, untuk kalian yang nggak tahu keperluan menyusui itu apa aja. Nah, ini aku kasih tahu. Jadi keperluan menyusui itu ada banyak banget di sini yang udah aku tertera di sini. Jadi keperluan menyusui itu yang pertama itu bisa kalian kado alat pumping elektrik. Kenapa aku pilih alat pumping aslinya tuh elektrik? Karena lebih nyaman dan lebih efektif dan efisien aja kalau misalnya kalian pilih yang elektrik, karena kan ada 2, manual sama elektrik. Kalau menurut aku lebih kepakainya yang elektrik kan. Dan ketika kalian mau beli alat pumping ASI itu, pilihlah yang benar-benar kualitasnya tuh bagus, karena itu kepakainya lama, investasi ya moms ya guys ya. Jadi emang benar-benar kalian pilih yang kualitasnya bagus dan mampu bekerja secara efisien. Jadi selain alat pumping itu ada kantong asip yang gunanya untuk menyimpan asip. Kemudian ada botol asipnya juga bisa.
Cooler bag juga sangat-sangat bisa jadikan rekomendasi untuk kado lahiran teman kalian. Selain cooler bag itu juga ada botol sterilisasi, itu juga menurut aku juga rekomendasi banget dan bisa dijadikan sebagai referensi. Kemudian selain itu juga ada bra menyusui. Jadi bra menyusui itu kalian bisa tanya dulu ukurannya berapa, karena itu juga menurut aku pakai banget dan itu penting banget. Kemudian selain bra menyusui ada breast pad. Jadi breast pad itu kayak sejenis alat kayak itu kayak bentuknya kayak kapas atau pembalut kayak gitu. Jadi itu fungsinya untuk menutupi si putingnya dari susunya dari ibunya itu supaya air asinya itu nggak netes terus, karena biasanya kalau pas awal-awal abis lahiran itu, apalagi kalau pas asinya tuh lancar deres kayak gitu, biasanya tuh kalau misalnya nggak pakai breast pad itu sampai tumpah-tumpah kayak sampai tetes-tetes gitu ya guys. Jadi emang kalau aku sih dulu pengalaman waktu di kado breast pad itu memang benar-benar tuh kepake banget, karena kalau misalnya beli sendiri itu kan juga agak mahal dan itu kepake terus, dan misalnya sehari itu bisa aku ganti 3-4 kali bahkan 5 kali. Jadi itu misalnya kalian kado breast pad atau seperangkat untuk keperluan menyusui itu memang benar-benar itu recommended banget untuk aku. Kemudian kalian juga bisa ngado nursing top atau nursing cover. Jadi kain penutup untuk menyusui kayak gitu ya guys ya. Jadi nursing top atau nursing cover itu nggak digunakan untuk ibu-ibu bekerja aja kayak untuk mamping ASI itu nggak kayak gitu juga. Jadi untuk kado lahiran kalau misalnya teman atau sahabat kamu atau keluarga kamu itu ibu rumah tangga aja, itu juga benar-benar kepake banget, karena misalnya kan kalau misalnya keluar rumah atau di daerah rame kayak gitu pas menyusui itu bisa digunakan pakai nursing top atau nursing cover kayak gitu biar menutupi area menyusuinya itu, biar pas menyusui si babynya itu nggak kelihatan kayak gitu misalnya. Kemudian keperluan menyusui yang lain kalian juga bisa kado ASI booster ya guys ya. Jadi ASI booster ini ada banyak banget pilihannya, bisa kayak jenisnya ada teh, ada sari daun katuk kayak gitu, susu almond, terus kayak kue-kue kering yang biasanya buat booster ASI, itu juga bisa banget buat referensi kalian kado lahiran. Dan pilihan selanjutnya adalah baju menyusui yang bisa kalian sesuaiin sama si ibunya itu sendiri, yang modis, yang friendly buat menyusui. Jadi pilih baju menyusui yang benar-benar itu bisa cover dan juga bisa diakses untuk menyusui. Jadi emang stok baju ibu abis lahiran, apalagi yang ASI banget, apalagi yang benar-benar ASI full, itu memang baju menyusui itu memang stok harus nyetok banget di lemari. Jadi kalau misalnya kalian kado lahirannya itu baju menyusui menurut aku gitu ya emang kepake banget dan manfaat banget, dan itu nggak mubazir. Kado lahiran yang ketiga adalah paket MPASI. Jadi kalian pasti juga nggak sampai berpikiran untuk kado paket MPASI ya kan guys ya. Jadi paket MPASI ini bisa digunakan, jadi kita ngasih kado untuk 6 bulan ke atas. Emang biasanya kalau ibu-ibu baru atau abis ngelahirin itu belum sampai mempersiapkan untuk peralatan untuk MPASI atau untuk bayinya 6 bulan ke atas. Jadi paket MPASI itu ada banyak banget, kalian bisa milih aja peralatan MPASI. Bisa kalian kado kayak blender, slow cooker, terus kayak panci kukus, saringan kawat dan sebagainya, itu bisa kalian jadikan sebagai referensi. Nah, untuk peralatan MPASI yang lainnya kalian juga bisa pilih kado meja makan bayi. Jadi untuk meja makan untuk si babynya itu sendiri, untuk misalnya udah bisa duduk, itu biasanya pakai meja makan baby gitu. Dan untuk meja makan baby usahakan pilih yang benar-benar itu barangnya itu berkualitas, yang bagus, yang kokoh, dan itu memang benar-benar safety dan mudah untuk ngebersihin makanannya, sisa-sisa makanannya itu. Dan juga pilihlah yang benar-benar itu bisa kepake lama, jangka panjang kayak gitu. Dan rekomendasi kado lahiran keempat adalah diapers bag. Jadi diapers bag ini saran dari aku adalah pilihlah diapers bag yang bentuknya itu ransel, yang modis, yang kekinian, dan juga bisa memuat banyak. Jadi multifungsi, fungsinya tuh komplit kayak gitu. Jadi ransel itu biasanya yang bisa kepake buat botol, buat tempatnya bisa ada buat tempat botolnya, terus ada tempat tisunya. Kalau saran dari aku adalah pilih ransel yang efisien, yang mudah buat diangkut, dan itu multifungsi dan modis kayak gitu ya guys. Jadi itu bisa dijadikan sebagai pilihan karena biar bisa jadi tas gonta-ganti buat si ibunya untuk bepergian kayak gitu, buat si babynya itu sendiri. Karena pengalaman dari aku emang kalau misalnya aku udah beli diapers bag, tapi kalau misalnya aku dikado diapers bag yang lain yang mungkin juga motifnya lucu dan sebagainya, itu pasti kepake banget dan itu manfaat banget buat aku.
barang atau kado lahiran yang kelima adalah gendongan bayi. Jadi gendongan bayi ini emang bener-bener menurut aku sih penting dan ini lumayan kepake lama. Nah, saran dari aku itu kalau kalian milih gendongan bayi sebagai referensi untuk kado lahiran, pilihlah bener-bener itu barangnya berkualitas juga, yang bener-bener kokoh, dan pilihlah jenis gendongannya itu yang model karier. Jadi kalau model karier itu yang biasanya tuh di depan, gendongan depan bisa, belakang juga bisa. Karena kalau model jenis karier ini emang bener-bener ini kokoh banget untuk menopang si babynya itu, dan untuk menopang bahu yang gendong kayak gitu. Jadi emang menurut aku itu sih kuat dan bermanfaat banget, karena itu jangka panjangnya juga ada, karena kalau jenis karier itu bisa digunakan sampai umur 1 tahun ke atas. Jadi emang benar-benar itu menurut aku sih model gendongan karier menurut aku rekomendasi. Emang sih kalau untuk model karier ini memang minusnya adalah itu kalau pakainya tuh emang agak lama karena ribet banget. Perlengkapannya tuh banyak banget, karena juga ini safety banget, tapi memang plusnya tuh juga banyak karena selain bisa menopang berat badan bayi itu cukup besar, dan itu juga jangka panjang juga kayak gitu. Oke, kita langsung aja ke barang yang keenam. Barang keenam yang bisa dijadikan sebagai referensi atau rekomendasi kado lahiran buat sahabat atau keluarga kalian adalah buku parenting. Jadi untuk buku parenting ini mungkin di pikiran kalian itu nggak terlintas ya buku parenting kayak gitu, tapi buku parenting ini menurut aku tuh penting, karena biasanya kalau yang kalian kado itu adalah dia memang baru orang tua baru yang baru punya anak kayak gitu. Buku parenting itu menurut aku penting karena memang biasanya orang tua baru itu memang mereka tentunya pasti lagi nyari-nyari pengetahuan atau ilmu-ilmu yang berkaitan tentang bayi kayak gitu. Nah, untuk buku parenting ini menurut aku tuh rekomendasi banget karena isinya itu emang bener-bener yang mereka cari kayak gitu, kayak metode mengasuh anak, mendidik anak, terus tips dan trik menjadi orang tua yang baik tuh kayak gimana, terus resep dan tips MPASI tuh kayak gimana, cara menghadapi stres atau cara mengelola stres sebagai ibu baru, ibu muda kayak gitu. Jadi emang banyak banget untuk buku parentingnya itu sendiri. Jadi menurut aku tuh penting karena pribadi aku sendiri kalau misalnya aku dikasih kado buku parenting itu memang aku baca dan itu sangat membantu banget. Kita langsung ke barang yang ketujuh ya guys ya. Barang pilihan rekomendasi yang ketujuh adalah mainan bayi atau anak. Bisa kalian pilih yang mainan bayi edukatif kayak gitu. Saran aku adalah ketika kalian memilih mainan anak, sesuaiin dengan jenis kelamin baby yang akan kalian jenguk. Jadi informasi jenis kelamin dari si babynya yang kalian jenguk itu cowok apa cewek, karena juga mainannya biasanya beda. Terus juga sesuaikan dengan umurnya. Tiap umur bayi itu ada fase mainannya sendiri-sendiri. Jadi memang kalian kalau misalnya cari mainan ya benar-benar harus safety yang aman gitu. Dan saran dari aku kalau misalnya kalian pilih mainan untuk bayi di bawah 6 bulan itu biasanya kalau aku pribadi kalau ngasih mainan di bawah 6 bulan itu cari yang mainannya itu yang berwarna-warni, yang banyak suaranya, yang banyak menimbulkan suara, karena itu juga bisa membantu perkembangan dan pertumbuhan anak kayak gitu. Oke guys, kado terakhir, kado yang ke-8 rekomendasi dari aku adalah voucher belanja di perlengkapan baby atau voucher spa untuk si ibu atau bayinya. Nah, ini kalau dalam bentuk voucher ini memang benar-benar fleksibel banget ya guys ya. Jadi emang kalau misalnya kalian nggak bisa atau kalian belum mampu untuk membelikan stroller, baby walker, boncer dan sebagainya karena dananya memang budgetnya agak mahal, dan kalian bisa kasih vouchernya aja. Jadi voucher belanja itu menurut aku kepake banget dan itu pasti suatu saat bakalan kepake dan bermanfaat banget buat si ibunya untuk belanjain perlengkapan babynya kayak gitu. Dan tentunya voucher belanja itu bakalan kepake karena mereka juga bisa belanja sesuai dengan selera mereka kayak gitu. Jadi memang menurut aku sih kepake. Kemudian voucher pijat dan spa untuk si bayi atau si ibunya itu sendiri. Jadi kalau untuk si ibunya itu memang, jadi ibu abis lahiran itu memang benar-benar butuh yang namanya me time, butuh yang namanya relaksasi, butuh yang namanya kenyamanan untuk dirinya sendiri, karena dia abis lahiran terus langsung begadang kayak gitu ya guys ya. Jadi memang dia butuh dimanjakan. Nah, voucher spa atau pijat ini bisa dijadikan sebagai rekomendasi untuk kado lahiran mereka, karena supaya si ibunya itu juga bisa relax, juga bisa me time kayak gitu, dan juga bisa tetap tampil paripurna setelah lahiran.
Karena kalau misalnya ibunya stres, itu juga akan berpengaruh pada si babynya pastinya akan rewel dan nangis-nangis dan sebagainya. Tapi kalau ibunya senang, terus dikasih waktu untuk me time, nyalon kayak gitu, itu pastinya ibunya juga senang, anaknya pun juga akan berpengaruh ke anaknya juga pasti nggak akan rewel, lebih senang, lebih bahagia, dan juga tumbuh kembangnya itu juga semakin baik kayak gitu. Nah, voucher pijat atau spa ini bisa dijadikan sebagai pilihan kado lahiran yang menurut aku tuh rekomendasi banget dan bermanfaat banget. Nah, itu tadi 8 rekomendasi kado lahiran menurut versi aku. Bisa kalian terapin sesuai dengan teman, sahabat, atau keluarga kalian yang mau kalian jenguk kayak gitu ya guys ya. Bisa pilih dari salah satu itu atau pilih salah 2 atau salah 3 dan sebagainya. Dan tips dari aku, notes ya guys ya, sebelum kalian memilih untuk mengkado atau memberikan kado untuk sahabat, teman, dan keluarga atau keluarga kalian, alangkah baiknya kalau kalian itu tanya kepada mereka apa yang mereka butuhkan atau apa yang mereka belum punya kayak gitu. Jadi lebih kepake nantinya kalau misalnya kalian kado sesuai dengan harapan mereka dan sesuai apa yang mereka butuhkan kayak gitu ya guys ya. Jadi kalau nggak sungkan, kalau misalnya emang itu sahabat karib atau temen atau keluarga kalian, alangkah baiknya tuh sih kalau menurut aku tanya dulu sama mereka. Nah, yang kedua adalah sesuaikan kadonya itu dengan budget kalian. Jadi jangan memaksakan budgetnya itu jadi jangan memaksakan budget yang berlebihan. Kalau misalnya kalian memang belum mampu untuk budget besar, ya jangan dipaksakan kayak gitu ya guys ya. Tapi kalau misalnya kalian emang bener-bener pengen ngado bareng yang itu bener-bener kepake dan lebih terasa atau lebih dapat feel-nya untuk si ibunya atau si babynya atau si penerima kadonya itu, kalian juga bisa patungan sama saudara atau sama teman kalian kayak gitu, biar bisa bermanfaat kayak gitu. Misalnya kalau kalian pengen ngado stroller, bouncer, atau baby walker, atau peralatan-peralatan yang menurut aku itu budgetnya agak mahal atau agak tinggi, itu bisa kalian patungan sama teman kalian atau sahabat kalian atau keluarga kalian, bisa. Jadi sesuai dengan budget ya guys ya. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat ya guys ya untuk kalian sebelum kalian memutuskan untuk mengkado teman, sahabat, atau keluarga